Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat wa azka salawatihi ta'ala wa taslimatihi ala nabiyil mab'us sayyidil mujtaba imamil huda sayyidina Muhammad wa ala alihi sahibil karomati wal fadilat, amma ba'd. Yang kami hormati para bini sepuh, para ustadz lan ustadzah, para hadirin dan hadirat, adik-adik remaja yang insya Allah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat. Pada malam hari ini kita masih bisa bersua, bersilaturahim, berjamaah sholat maghrib, dan mudah-mudahan juga sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, uswah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga umatnya. Marilah kita buka, Bapak Ibu sekalian, majelis kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita bahas tentang muasyarah dalam keluarga. Kalau kemarin tentang nafkah, ini tentang muasyarah. Ini ada 3 bab yang saya kumpulkan jadi satu. Yang pertama adalah babu haqqi zauj 'alal mar'ah. Kemudian yang kedua adalah bab wujubi amrihi ahlahu wa auladah, dan satu lagi adalah bab tentang babul wasiyah bin nisa, bab tentang wasiat tentang wanita. Ini saya jadikan satu karena temanya itu hampir mirip-mirip. Nah, di dalam babul wasiyah bin nisa, Imam An-Nawawi mengutip salah satu ayat dari Al-Quran surat An-Nisa, yaitu ayat 19. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ashiruhunna bil ma'rufi fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Wa ashiruhunna, dan pergaulilah oleh kalian istri-istri atau mereka itu para istri bil ma'rufi, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna, sekiranya kalian itu tidak menyukai mereka, fa asa an takrahu syai'a, maka ya, bersabarlah fa asa an takrahu syai'a, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, padahal Allah
menjadikan padanya itu, ya, pada pasangan kita itu kebaikan yang banyak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ashiru. Ya. Artinya adalah pergaulilah. Dari kata asyrah yang artinya lil adad, untuk bilangan, yaitu 10. Maksudnya adalah banyak, ya, sesuatu yang banyak. Wa ashiru maksudnya adalah bahwa pergaulan yang interaksinya itu sangat intens, sangat banyak terjadi. Jadi hubungan yang sangat intens atau interaksinya itu sangat banyak. Oleh sebab itu para ulama di dalam memaknai muasyarah itu, ya, ada yang merujuk bahwa muasyarah itu adalah hubungan keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang dimaknai hubungan sosial secara umum, begitu. Yang penting intensitasnya itu sering, ya, secara terus-menerus terjadi, maka itu disebut dengan muasyarah, ya, hubungan timbal balik yang secara terus-menerus, begitu. Nah, dalam kaitannya dengan hubungan keluarga, itu sebagai contoh, umpamanya Imam Ibnu Majah di dalam kitabnya, dalam kitab sunannya, Sunan Ibnu Majah, itu beliau membahas secara khusus, yaitu babu husni muasyaratin nisa, bab tentang hubungan baik terhadap kaum wanita ataupun istri. Nah, begitu. Sementara imam hadis yang lain yang memaknai muasyarah hubungan dengan atau hubungan sosial secara luas, contohnya adalah Imam At-Tirmidzi dalam kitab hadisnya yaitu Al-Jami'ul Kabir. Dia menulis bab, yaitu bab majaa fi muasyaratin nas, bab yang terkait dengan hubungan dengan sesama umat manusia. Nah, di dalam ayat Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala menyebut kata muasyarah itu digunakan dalam kaitannya dengan keluarga, terutama antara suami dan istri, dalam surat An-Nisa ayat 19. Karena hubungan antara suami istri itu sangat intens sekali, ya, sangat intens, baik hubungan komunikasi ataupun hubungan yang lain, dibandingkan dengan hubungan sosial dengan sesama umat manusia. Hubungan dengan keluarga, terutama istri, itu adalah paling intens. Maka disebut dengan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Allah Subhanahu wa taala yaitu memerintahkan kepada kita ketika kita berinteraksi, berhubungan, berkomunikasi dengan istri kita, harus dilakukan dengan cara yang ma'ruf. Nah, ini fi'ilnya adalah fi'il amr, artinya perintah kepada kita, bahwa perintah itu adalah untuk kewajiban. Jadi hubungan yang baik di dalam keluarga, terutama dengan istri, itu adalah wajib untuk dijalankan ataupun ditunaikan. Nah, begitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah, dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip di dalam Al-Quran, sebagaimana yang diutarakan oleh Imam An-Nawawi di dalam 3 bab ini, babul wasiyah bin nisa,
kemudian babu haqqi zauji 'alal mar'ah, dan yang terakhir itu adalah babu wujubi amrihi ahlah wa auladah. Ini adalah yang pertama terkait dengan pengaturan dan pemeliharaan. Pengaturan dan pemeliharaan, bahwa di dalam keluarga itu hubungan yang dijalin, hubungan yang diciptakan dalam rangka untuk mengatur dan memelihara, bukan sekedar hubungan-hubungan biasa, tetapi adalah untuk mengatur dan memelihara. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh Allah di dalam surat At-Tahrim ayat 6, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naro, dari siksa api neraka. Maka konsep hubungan keluarga, hubungan suami istri, tidak semata-mata hubungan fisik, tetapi adalah di sana ada pengaturan dan pemeliharaan, yang mana kita berkeluarga tujuannya dalam rangka untuk memelihara diri kita dan keluarga kita dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini prinsip yang perlu kita ingat. Jadi hubungan keluarga, hubungan suami istri tidak semata-mata hubungan keperdataan, ya. Tidak semata-mata hubungan keperdataan, apalagi kok hubungan kebendaan. Makanya kalau ada orang nikah, yang menikah itu tujuannya untuk mencari harta, keliru. Kemarin itu di media sosial ada, Bapak Ibu sekalian, menjelang akad, 3 hari menjelang akad dibatalkan pernikahan itu. Gara-garanya apa? Si calon istri minta mas kawinnya itu adalah sertifikat rumah. Mas kawinnya itu minta sertifikat rumah, yang akhirnya si suaminya calon suaminya tidak setuju, yang akhirnya pernikahan yang sudah mengundang dengan berbagai macam undangan itu akhirnya batal. Tapi resepsinya tetap dijalankan. Resepsinya tetap dijalankan, tamunya yo datang begitu, tetapi tidak ada akad nikah. Itu kan prihatin begitu. Jadi dikiranya bahwa nikah itu adalah hubungan kebendaan. Saya dapat apa, dia dapat apa, begitu. Padahal dalam agama tidak begitu. Ya. Jadi ikatan menikah itu tujuannya adalah dalam rangka untuk pengaturan dan pemeliharaan, supaya kita, keluarga kita terpelihara dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan daripada menikah itu. Nah, ini memang zaman akhir menikah nggih. Macam-macam nggih Bapak Ibu sekalian. Niku realitas yang terjadi saat ini, kenyataan. Nah, pengaturan dan pemeliharaan itu terjadi ya karena masing-masing pasangan itu untuk memiliki komitmen tarbiyah, komitmen pendidikan untuk keluarganya. Nah, itu makanya di dalam hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi itu, Imam An-Nawawi memberikan hadis-hadis, contoh-contoh dari hadis terkait dengan pemeliharaan dan pengaturan itu.
Yang pertama umpamanya pendidikan tentang halal dan haram. Ini penting. Kemarin sudah kita sampaikan juga Bapak Ibu sekalian tentang pendidikan tentang halal haram ini penting. Ya, antara suami istri mengingatkan, orang tua kepada anak mengingatkan. Ini contohnya pun Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika cucunya Hasan bin Ali radhiyallahu an niko ngambil nopo hasil sedekah. Jadi hasil sedekah berupa kurma diambil dimakan oleh cucunya Kanjeng Nabi. Nah, Kanjeng Nabi kok mirsani ngertos melihat cucunya ngambil dari barang sedekah yang tidak boleh diambil itu. Maka kemudian Kanjeng Nabi itu langsung ngomong perintah keh, maksudnya jangan gitu ya. Keh irmi biha, buang yang ada di mulut kamu itu, irmi biha. Padahal itu sedang kemakan, kurma itu sudah kemakan oleh cucunya. Tapi Kanjeng Nabi ngomong keh irmi biha, dibuang itu yang ada di dalam mulut kamu itu. Kemudian Kanjeng Nabi mengajari, memberitahukan, amma alimta, apakah kamu tidak tahu, anna sesungguhnya kami, sesungguhnya kita, ya, orang-orang Bani Hasyim, orang-orang Bani Muthalib itu la na'kulus shadaqah, tidak halal, tidak boleh, ya, tidak boleh untuk memakan hasil dari sedekah. Jadi tidak halal, tidak boleh untuk memakan hasil sedekah. Itu diajarkan langsung, dipraktekkan. Ya, ketika itu barang yang haram, bahkan sekalipun itu sudah sampai di mulut, diminta oleh Kanjeng Nabi untuk dilepeh, dibuang. Karena itu barang barang yang haram. Niki pendidikan Bapak Ibu sekalian, terutama anak-anak kita itu penting untuk kita beritahu mana barang yang halal, mana barang yang haram. Kemudian yang kedua adalah pendidikan adab. Ya, pendidikan adab. Nah, kita terutama orang Jawa itu kathah banyak sekali adab-adab dalam hubungan kita dengan sesama mereka. Nah, ini diceritakan oleh Umar bin Abi Salamah. Ya, Umar bin Abi Salamah, yaitu beliau itu adalah Rabi' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak angkatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan qala kuntu ghulaman fi hujri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu pada saat aku kecil di pangkuan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi memangku yang namanya Umar bin Abi Salam, di pangku wonten niki, wonten pangkuanipun Kanjeng Nabi. Kemudian si Umar Abu Salamah bin Abi Salamah kecil menika wa kanat yadi tatisu fi sohfah. Pada saat makan, tanganku itu muter seluruh seluruh piring itu diputeri ngoten. Oh, wis makan wene segene namanya anak kecil nggih. Gitu. Faqala li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, bersabda kepadaku, ya gulam, wahai nak, samillah ta'ala, ya, bacalah bismillah. Ketika makan bacalah bismillah. Wakul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu, kata Nabi. Kemudian yang selanjutnya wakul mimayan, dan makanlah dari yang terdekat darimu.
Jadi nggak boleh kok kemudian makan ini ada nasi ini tapi malah tangannya mboten angsal dari yang terdekat darimu. Wakul mima yalik, mboten angsal kok ngranggeh sono ngranggeh sini ngoten. Tapi yang terdekat. Nah, ini namanya apa? Adab ya, table, kalau dalam bahasa Barat table manner. Table manner yaitu perilaku adab ketika kita makan di meja. Karena nopo Bapak niku penting terutama bagi anak-anak kita yang tidak terbiasa. Umpamanya ketika kita ada pesta, ketika kita menghadiri pesta bawa anak-anak kita, ya ada tamu dan lain sebagainya, saru. Ketoke kok apa namanya? Saru ora apik. Ngoten niku. Nah ini table manner, ya, table manner atau ya apa perilaku ketika kita makan, gitu. Ketika makan. Nah kemudian beliau si Umar bin Abi Salamah menika melanjutkan famazalatil kati'mati ba'd. Kemudian setelah itu ya maka cara makanku begitu kata Abu Salamah, maksudnya ya membaca bismillah dengan tangan kanan dan memakan dari yang paling dekat. Itu diceritakan oleh Umar bin Abi Salamah dari ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngeten iki lek mboten kita ajarkan kepada anak cucu kita nggih angel Bapak Ibu sekalian. Kita kalau mboten biasa kan umpamanya kita nggak terbiasa makan bersama-sama. Kita nggak tahu nggih kalau nggak pernah makan sama-sama satu meja ngoten nggih. Dalam satu meja kita makan bersama, itu kita tahu perilaku anak kita dan disitulah pentingnya kita mengajari ketika makan bersama dalam satu meja itu begini. Maka kalau bisa kita menikah membiasakan diri untuk makan bersama. Itu banyak pelajaran yang dapat kita kita sampaikan, kita contohkan kepada anak-anak kita. Termasuk makan bersama menikah mengajarkan juga kepada anak-anak kita kalau makan itu sampai bersih. Jangan sampai kok anak kita itu terbiasa makan menyisakan makan. Tapi kalau nggak kita awasi, kalau makan sendirian, ngoten niku biasanya pun anak-anak kalau sudah jeleh ditinggal, prung, nggak tahu kalau sisa makanan itu masih ada di piring kita. Nah begitu. Makanya tradisi-tradisi dahulu itu sebenarnya luar biasa di dalam mendidik karakter ya terhadap generasi berikutnya begitu. Hanya saja memang seiring dengan berjalannya waktu kadang-kadang ya anak-anak kita itu mencari cara di luar begitu karena di dalam rumah nggak pernah diajarkan. Nah niki adab table manner. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan akidah dan ibadah. Nah niki dalam surat Toha ayat 132 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkanlah keluargamu bis-sholati untuk melaksanakan sholat. Terus Allah menika memerintahkan kepada kita semua yang punya anak untuk untuk kita memerintahkan kepada anak-anak kita, keluarga kita. Ya suami mengingatkan istrinya, istrinya mengingatkan suaminya, atau bapak ibunya mengingatkan anaknya dan seterusnya terkait dengan masalah sholat. Wastabir 'alaiha, dan kemudian bersabar terhadap melaksanakan sholat itu. Nah tentu Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memerintahkan untuk melaksanakan sholat itu tentu kita mengajari mereka. Makanya di dalam hadis Nabi, ya di dalam banyak riwayat, ini dari Abu Surayyah. Nah,
Sabrah bin Ma'id al-Juhani, ya, dari Sabrah bin Ma'id al-Juhani itu menceritakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Allimus sabiyya as-salata li sab'i sinin." Allimu, ya, ajarilah, didiklah anak-anak itu as-sabi as-salata tentang sholat. Nah, menikah. Jadi orang tua harus mendidik anak-anaknya tentang sholat. Ya, Bapak Ibu sekalian, punya anak, monggo. Punya cucu, kita ajari cucu kita dengan sholat. Apalagi kalau ilmu tentang sholat itu didapat dari orang tua, dari simbahnya, itu luar biasa pahalanya pun. Karena itu ilmu yang lestari sepanjang hayat. Nah, ini yang kalau itu dilaksanakan secara terus menerus itu pahalanya luar biasa bagi orang tua, bagi simbah yang mau mengajari untuk cucu-cucunya mereka tentang sholat, karena ilmu yang lestari. Ya, karena sebagai seorang muslim ketika sudah mukallaf, yaitu wajib untuk menunaikan sholat. Wadribuhu 'alaiha ibna isri sinin, dan pukul anak itu, ya, anak itu ketika dia itu melalaikan sholat, meninggalkan sholat. Wadribuhu 'alaiha, ya, pukullah dia itu 'alaiha terhadap kewajiban sholat itu ibna isrin, ketika dia mencapai umur 10 tahun. Jadi kalau umur 10 tahun kok tidak melaksanakan sholat, maka sebagai orang tua harus mengingatkan dengan keras. Kalau perlu kemudian sampai memukulnya, walaupun itu tidak menyakiti. Nah, begitu. Ini perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pendidikan ibadah menika, ibadah itu sebagai sesuatu kebiasaan adah. Ya. Kalau itu sudah biasa dan dibiasakan, fa insyaallah anak cucu kita itu di mana saja akan ingat ibadah, akan ingat sholat. Tapi kalau tidak pernah dibiasakan, sekalipun dia itu punya waktu longgar, ya sulit, ya sulit untuk kemudian melaksanakan sholat itu. Nah, ini kebiasaan Bapak Ibu sekalian. Nah, pendidikan akidah, ibadah. Kemudian pendidikan hak privasi. Nah, dalam keluarga ini penting juga, yaitu pendidikan tentang privasi. Maksudnya privasi menika masing-masing individu kan memiliki hak, ya, hak untuk mengatur diri sendiri, hak privasi. Makanya Kanjeng Nabi di dalam salah satu hadis di sini menyatakan wa farriqu bainakum fil madaji', wa farriqu bainakum fil madaji'. Kalau kita punya anak-anak, Bapak Ibu sekalian, maka ketika di rumah pisahkan tempat tidur mereka. Yaitu ketika mereka itu umur 10 tahun, itu dipisah tempat tidurnya. Ini tujuannya adalah pendidikan privasi. Karena umur 10 tahun menikah sudah menginjak balik. Jadi masing-masing anak memiliki privasi, sudah merasa memiliki hak terhadap badannya, apa dan lain sebagainya. Mereka mengatur sendiri-sendiri terkait hak yang mereka miliki itu. Nah, ini diajarkan tentang masalah itu. Termasuk umpamanya, mengapa kok kemudian anak-anak 10 tahun itu nggak boleh kemudian tidur dengan orang tua? Yaitu karena privasi menikah. Termasuk umpamanya ketika masuk ke
kamarnya orang tua diajar untuk kemudian salam dahulu, tidak kemudian asal masuk, tapi ngetuk pintu dengan salam dan seterusnya. Tidak asal masuk. Itu kalau tidak kita ajarkan, nggih angel, karena faktor kebiasaan. Nah, ini karena faktor privasi, hak-hak privasi yang sedemikian rupa begitu kita atur gitu ya. Supaya apa? Supaya anak-anak itu nanti ketika dewasa juga akan menghargai hak privasi orang lain. Nah, jadi tidak asal begitu ya. Karena faktor kebiasaan sudah kita ajari tentang hak privasi itu, maka mereka insya Allah ketika dewasa itu akan menghargai hak-hak orang lain terkait dengan privasi. Nah, ini pendidikan dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pengaturan dan pemeliharaan. Kemudian yang kedua terkait dengan kepemimpinan dan kemitraan dalam keluarga menika. Kalau kita merujuk di dalam surat An-Nisa 34 disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa suami itu sebagai pemimpin rumah tangga. Terus yang menjadi pemimpin rumah tangga itu adalah seorang suami. Sehebat apapun seorang istri, maka ketika mengatur sesuatu, mohon izin taren dengan suaminya. Jangan sampai menyinggung suaminya. Walaupun punya uang banyak, pengen beli sesuatu, ngomong sama suami. Karena hak suami itu di dalam rumah tangga mengatur. Nah, begitu. Jangan sampai kok kemudian diam-diam. Walaupun demikian juga seorang suami sebagai pemimpin rumah tangga ya tidak boleh kemudian sewenang-wenang. Maka disinilah yang kemudian disebut dengan kemitraan sejajar. Antara suami dan istri itu memiliki kemitraan sejajar, saling mengisi, memiliki hak tanggung jawab masing-masing. Nah, begitu. Nah, ini disebutkan di dalam hadis Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Nah, itu. Jadi setiap kalian itu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinan kalian. Ya, seorang suami itu pemimpin, seorang wanita juga pemimpin yang mendampingi suaminya di dalam rumah tangga suaminya itu. Nah, ini semuanya diberikan wewenang untuk memimpin itu. Ya. Nah, kemitraan sejajar antara suami dan istri. Nah, ini. Kemudian yang ketiga terkait dengan kepemimpinan dan kemitraan menika adalah saling melayani dengan baik. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, saling melayani dengan baik. Ya. Maksudnya saling melayani dengan baik menika masing-masing hak dan kewajiban baik antara suami dan istri menika ditunaikan dengan baik. Nah, ini. Ya. Nah, ini contohnya umpamanya dalam hadis yang diceritakan oleh sahabat Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu. Dia itu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaih?" Wahai Rasulullah, apa hak istri dari salah seorang kami terhadap kami, salah seorang kami, wahai Rasulullah? Terus apa yang menjadi hak seorang istri terhadap suaminya? Maka Kanjeng Nabi ngendika, antutaimaha in ta'imta. Hendaklah kamu memberi makan istrimu itu in ta'imta, kalau kamu makan. Nah, itu.
Wa taksuha idak tasaita, dan kamu memberi pakaian apabila kamu berpakaian atau memakai pakaian. Maksudnya pangan dan sandang itu hak dari seorang istri yang harus diberikan oleh seorang suami. Wala tadribil wajha, janganlah kamu memukul wajahnya. Boten parang, boten angsal memukul wajah. Sekalipun kita marah dengan pasangan kita, maka kita dilarang untuk memukul wajah istri kita. Wala tuqabih, janganlah kamu menjelek-jelekannya. Nah, niku mboten angsal niku Bapak Ibu sekalian. Jadi menjelek-jelekkan, jelek-jelekkan mboten angsal. Ojo meneh kok dibanding-bandingke ngoten nggih. Mboten pareng. Wala tahjur illa fil bait. Kemudian juga enggak boleh kok kemudian pisah ranjang meninggalkan istri menika. Marah meninggalkan istri illa fil bait. Ya lek marah umpamanya ya jangan sampai kok kemudian meninggalkan rumah. Mboten angsal. Seorang suami marah meninggalkan rumah. Kalau umpamanya pisah mau di dalam rumah semalam umpamanya, wes marah pisah ranjang semalam. Mboten napa-napa kalau masih di dalam rumah. Tetapi kalau sampai meninggalkan rumah mboten angsal. Sebabnya menapa Bapak Ibu sekalian? Niki ngeten, karena semarah-marahnya seorang istri ketika pasangannya itu meninggalkan rumah, wah pasti dia nggak akan bisa tidur untuk semalam. Ditinggal wes pada saat marah menika wes aku ditinggal ora apa-apa, ditinggal tenangan ora iso tidur Bapak Ibu sekalian. Bingung, ini suamiku kira-kira tidur di mana, mesti ngebel ke sahabatnya. Ini suamiku kesana enggak ini? Kesana, takon ke mana-mana itu, mencari. Dah ngoten niku. Makanya tidak boleh, karena apa? Membuat kekhawatiran, stres, depresi. Itu teror mental. Itu teror mental. Niku mboten pareng, mboten angsal. Nah niki. Jadi sampai meninggalkan rumah mboten angsal. Demikian juga istri nggih ngoten niku. Marah kemudian kok napa? Purik. Marah purik ninggalkan suaminya di rumah mboten pareng. Niku terus gelek purik di dalam rumah saja itu. Pokoknya biasanya satu kamar ya misah kamar sebelah mawon, enggak usah kemudian sampai meninggalkan rumah. Niku ngendikanipun Kanjeng Nabi ngoten, wala tahjur illa fil bait. Janganlah meninggalkan kecuali hanya di dalam rumah saja. Kalau berpisah menika nggih cukup di dalam rumah saja. Jangan sampai kok kemudian meninggalkan istri itu di dalam rumah sendirian sementara kita tinggal begitu saja. Nah, niki saling melayani dengan baik. Nah, kemudian Bapak Ibu ini terutama ibu-ibu ini. Nah, ini pesanipun Kanjeng Nabi. Idza da'a rajulu imra'atahu ila firasih, apabila seorang suami minta kepada istrinya, ngajak istrinipun wonten kamar, didangun niku kok ora teko-teko. Fabata ghadban, kemudian sampai suaminya itu marah.
ora enek alasan opo-opo diajak kok ora enek respon, ora enek alasan sakit, ora enek alasan halangan, ora enek alasan kesel, ora enek. Diajak yo meneng respon ora respon, ora ngopo-ngopo. Fabata ghadban sampai suaminya menika marah. Maka kalau demikian itu la'anat hal malaikatu hatta tusbihka. Maka para malaikat itu bisa melaknat seorang istri yang didangu oleh suaminya itu tanpa alasan sehingga suaminya itu sampai marah. Maksudnya didangu di sini diajak hubungan mesra lah begitu ya. Nah itu. Ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Maka di sini seorang istri ketika menolak harus ada alasannya, harus ada alasan uzurnya. Apakah capek, apakah sedang berhalangan, apakah sakit, apakah apa begitu, harus ada alasan sehingga kemudian seorang suami itu maklum. Oh, maklum. Nah, begitu. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian, adalah saling melindungi. Seorang suami istri adalah prinsipnya saling melindungi. Hal ini sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri itu adalah sebagai pakaian bagimu dan kamu juga sebagai pakaian bagi mereka. Pakaian maksudnya adalah melindungi aurat. Jadi segala rahasia untuk suami istri itu masing-masing harus kita simpan rapat-rapat. Menyimpan aurat, menyimpan rahasia yang tidak boleh untuk diketahui oleh orang lain. Termasuk juga melindungi yang lainnya. Suami istri ya keamanan atau apalah begitu yang dibutuhkan oleh pasangan masing-masing itu untuk saling melindungi. Ini prinsipnya Bapak Ibu sekalian. Jadi prinsip-prinsip muasyarah di dalam keluarga yang ditekankan oleh syariat itu adalah terkait dengan prinsip pengaturan dan pemeliharaan dan prinsip kepemimpinan dan kemitraan di dalam keluarga. Bagaimana keluarga itu nantinya itu adalah bisa selamat ya, bisa selamat dari ancaman neraka dan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan daripada keluarga yang kita bentuk ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Pesanipun dari ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis pun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin begitu yang saya sampaikan, ada kekhilafan mohon maaf. Marilah kita akhiri majelis kita ini dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.